minyak seorang janda. Haleluya. Saya akan membacakan langsung. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya, kata halnya di sana problemnya dia, ya. Mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, lihat halnya tadi, persoalannya, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Perhatikan dulu ke saya, saudaraku. Haleluya. Nah, jadi seorang janda ini adalah istri seorang daripada hamba Tuhan. Sama-sama katakan hamba Tuhan. Ya. Jadi nabi yang dimaksudkan di sini adalah pelayan Tuhan. Nabi itu salah satu jawatan dari 5 jawatan yang Allah berikan kepada orang yang percaya. Salah satunya nabi. Jadi sudah jelas bahwa ibu janda ini suaminya yang sudah meninggal, suaminya itu adalah seorang hamba Tuhan. Tetapi kenyataannya, saudara, setelah suaminya mati, ya, dia menceritakan hal ini kepada Nabi Elisa, bahwa hambamu itu, katanya, adalah seorang yang taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Perhatikan di sini persoalannya, saudaraku. Kenapa Pastor Daud malam hari ini mengangkat kisah ini agar anak-anak muda tidak melakukan seperti apa yang dilakukan dalam kisah ini. Nah, kita lihat di akhir zaman ini, saudara, keadaan tidak semakin membaik, tapi semakin bertambah sulit. Ya, Presiden Jokowi baru-baru ini, ya, dalam video pendeknya, kalau saudara boleh lihat di Headshot YouTube, ya, dia bercerita bagaimana seluruh dunia mengalami tingkat kesulitan di dalam negara masing-masing. Yang dulunya negara itu mungkin swasembada pangan, dan akhir-akhir tahun ini mereka mengalami kemerosotan. Dengan kata lain, bangsa-bangsa di seluruh dunia mengalami yang namanya masalah tentang makanan, alias menghadapi kelaparan, saudara. Haleluya. Ya, itu Presiden Jokowi. Nah, kalau sudah setingkat Presiden Jokowi yang melaporkan kisah itu, kira-kira itu berita sederhana atau berita tanda lampu kuning, saudara? Haleluya. Selama ini kan menteri-menteri, ya kan? Atau mungkin ya berita-berita yang biasalah, terjadi kelaparan di daerah, mungkin misalnya di NTT gitu kan. Tapi ini seluruh dunia. Mereka sudah rapat tingkat pemimpin dunia, dan mereka sudah mengakui bahwa seluruh dunia terancam akan mengalami kelaparan. Haleluya. Kenapa seperti itu? Karena dunia lebih bangga memamerkan teknologi senjatanya daripada memamerkan apa? Hasil bumi. Ada satu negara yang berhasil di pertanian, saudaraku, tapi seperti tidak dianggap karena tidak memiliki persenjataan yang canggih. Negara-negara berlomba-lomba untuk menghasilkan yang namanya senjata-senjata yang ditakuti oleh seluruh dunia, termasuk itu senjata biologis. Ya, kalau adik-adik tahu kenapa Om Daud bisa bawa ke sini, biar kita berpikir mulai dari sekarang. Amen. Karena kalianlah yang akan menghadapi masa-masa yang lebih sulit lagi 30 tahun atau 40 tahun dari sekarang. Haleluya. Nah, kalau saya bilang 5 tahun lagi, mungkin Pastor Daud masih ikut, saudara. Tapi kalau 30-40 tahun lagi, itu mungkin sudah agak tanda tanya, karena sudah di atas 70 tahun. Coba lihat kiri kanan, kamu umurnya berapa? Ayo dong. Wah, berarti kita dong di situ, ya gitu kan. Kita dong di situ. Tapi jangan takut, saudaraku. Makanya pada malam hari ini Pastor Daud kupas ini. Amen. Kupas ini, saudaraku. Tangkap baik-baik pesan Tuhan ini agar kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang manja. Katakan sebelah kiri kamu. Kamu manja nggak? Kamu manja nggak? Ada yang anak manja di sini? Aduh, lah, amin lah kalau gitu ya. Iya dong. Nah, anak-anak Tuhan itu tak boleh menjadi anak-anak yang manja, anak mami.
dikit-dikit minta mami, dikit-dikit ngeluh ngomong sama mami, tidak mandiri. Haleluya. Jangan manja ya. Amin. Amin gitu. Oh, gak kedengaran suaranya karena pakai masker. Oke ya, pelan-pelan Pastor Daud mengupas ini. Perhatikan sekali lagi ayat Alkitab saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya, persoalannya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Wow. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kira-kira menurut adik-adik, anak-anak muda, youth di sini, persoalannya di mana di sini? Setelah baca satu ayat ini saja, apa persoalannya di situ? Saya ingin mengajak saudara untuk respon, merenungkan firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Menurut saudara di ayat 1 ini apa problemanya? Tidak bisa bayar hutang. Oke, kalau itu headline-nya tidak bisa bayar hutang, pertanyaannya, kenapa ibu ini sampai terjerat dengan hutang? Nah, ya Pastor Daud mengajar tapi sambil dua arah. Dan jangan biarkan dirimu diam, karena ketika saudara tidak respon, berarti saudara susah untuk mengikuti pelajaran pengajaran firman Tuhan ini. Pertanyaannya tadi sudah ditulis. Persoalan hutang. Kenapa bisa punya hutang? Ayo kita kupas yuk. Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa. Di sini nggak ada bicara salah, karena kita sedang merenungkan firman Tuhan. Ada yang tahu kenapa punya hutang? Nggak punya uang. Tak punya uang. Oke, itu bisa saja alasan lain. Tak punya uang. Shally, what do you mean? Karena suaminya sudah mati, menanggung semuanya. Oke, itu jelas banget ya. Itu masih di headline-nya. Kalau misalnya kita bikin alur cerita deskripsinya, selama ini ketika suaminya hidup, istrinya di mana? Yang cari makan siapa? Suami. Lalu istrinya Di rumah. jangan ada. Halo. Di sini persoalannya, ya. Jangan kita berpikir karena ada sumber, baik orang tua, suami atau istri, lantas yang di sebelahnya anteng-anteng saja. Ini masalahnya. Ternyata ketika suaminya masih hidup, benar kata Charlie, istrinya itu cuma hanya menjadi istri rumah tangga yang baik-baik saja. Dikit-dikit butuh apa-apa, ngomong sama suami lalu berdoa. Kalau tidak berdoa, dia kerja keras. Oke? Menurut saudara itu wajar nggak? Wajar. Wajar banget. Itu natural. Tetapi apakah seorang istri seperti ini, ya sekalipun anak remaja, Om Daud singgung masalah istri, jangan alergi ya. Karena kita belajar. Nanti yang anak laki-laki bilang, aku nanti cari istri yang bisa kerja gitu. Ayo. Yang laki-laki coba ngomong dulu. Sekalipun masih remaja nggak apa-apa. Makanya ini Pastor Daud buka biar kalian nanti maju dengan gagah untuk menantang masa depan. Amin. Nah, saya percaya suami istri itu kan asalnya dari anak-anak remaja, benar ya dia? Ya kan? Jangan alergi membahas ini. Mempelajari tentang kehidupan rumah tangga harus dari dini. Bukan setelah memerit baru diajarin masalah rumah tangga. Keliru. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, kita lanjut. Lanjut. Baik. Nah, kalau gitu kan semangat Pastor Daud kan? Nah, lalu kita sudah dapat kuncinya tadi. Ketika suaminya masih hidup, istrinya ini mengandalkan full 1000%. Semua persoalan hidupnya digantungkan kepada suami. Kalau menurut Jali, seperti itu sudah sangat baik atau belum baik? Ya? Yes, itu dia alasannya. Yang paling tepat, istri itu tak mandiri. Makanya istri-istri atau perempuan, calon-calon, halo, ya. Sekali lagi jangan alergi, Pastor Daud menyinggung ini. Terimalah itu dengan pengajaran, ya.
Karena di Amsal itu pun masih kecil anak-anakku, dengarkanlah nasihat orang tuamu. Sampai masalah yang paling dewasa pun diajarkan di kitab Amsal, itu nasihat. Makanya malam hari ini kalungkanlah firman Tuhan ini di lehermu, biar kita tetap Ingat. ayo Ingat. Ya, aku udah lihat masih kayaknya arahnya udah pas loh ini. Biar nah gitu ya. Baik, jadi kita sudah mendapat kuncinya bahwa selama ini istri seorang nabi ini adalah istri yang baik, yang tugasnya hanya mengurus suami dan anak-anak itu sudah sangat baik. Tetapi perlu digarisbawahi, istri pun harus belajar untuk mencukupkan kebutuhannya. Amen. Haleluya. Makanya perempuan-perempuan harus Kreatif. banyak belajar. Bukan hanya belajar tentang pelajaran sekolah, tapi apa yang harus dipikul oleh seorang istri harus dimiliki. Nanti kelak kalau berkeluarga, jangan semuanya pikulkan kepada suami. Sekalipun memang harus melahirkan anak, harus merawat keluarga, tapi istri harus tangguh. Katakan tangguh. Nah, ayo tepuk di dadanya sini. Aku harus tangguh. Nah, gitu ya. Kok cewek, kok cowok, aku harus tangguh, gak cengeng. Apalagi cewek-cewek, apalagi laki-laki. Kalau dia gak mandiri gimana dong? Halo yang di belakang. Amin. Suaranya dong. Amin. Nah, gitu. Harusnya di belakang udah lebih gede-gede ini, kayaknya harus lebih semangat. Yes, gitu dong. Oke. Nah, kita sudah dapat kesimpulannya bahwa istri seorang nabi ini ternyata dia adalah istri yang baik. Tapi persoalannya, ketika suaminya itu meninggal, saudaraku, nah di sini persoalannya. Dia bukannya belajar untuk menghadapi persoalan, tapi dia menyelesaikan persoalan dengan Utang. utang. Seharusnya dia tidak berhutang. Kalau dia benar-benar hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena Tuhan berkata, Yesus berkata, ya, aku benci dengan orang yang suka berhutang. Nah, saudara boleh lihat sekarang bagaimana iklan-iklan bisnis sekarang di handphone saudara. Begitu YouTube lewat, iklan berikutnya apa saudara? Pinjol. Tawaran, pinjaman online. Pinjol. Saudara boleh lihat iklan-iklan produk hampir-hampir nggak laku sekarang. Yang laku itu pinjaman online. Memaksa menyuntik semua orang untuk tergiur dengan utang. Wow. Nggak peduli dia apakah yang mengajukan pinjaman ini udah kerja atau belum, dewasa atau remaja, nggak peduli. Pokoknya sudah punya KTP, silakan utang. Kalau saudara nggak kuat di sini, maka kita akan jadi budak. Sepintar apapun saudara, kalau saudara sudah terikat dengan hutang, jadi budak. Mengerikan sekali saudaraku. Awalnya kecil, ya kan? Pinjam lagi masih cicilannya cuma 75.000, uang jajan aku aja sebulan bisa 600. Pinjam lagi, haleluya. Akhirnya bulan depan utang dari sini harus lunas. Belum lagi lunas, harus di sini tanggal besok udah harus bayar ini lagi. Semuanya kecil-kecil saudara. Tapi kalau ada 10 orang yang memiutangi saudara dalam 1 bulan, kelengar gak? Sekalipun cicilan kecil-kecil. Wah, nangis saudara, nangis. Kalau orang sudah terikat hutang, maka dia jadi budak orang itu. Kenapa? Hidupnya dijual. Siapa di sini yang alergi dengan utang? Coba angkat tangan. Nggak mau utang. Nah, yes, angkat tangannya tinggi-tinggi dong. Semangat, haleluya. Iya, ya. Jangan pernah mau masuk dalam perangkap itu, saudara. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan harus belajar hidup sesuai dengan iman. Yuk, kita masuk dalam persoalan berikutnya. Jawab Elisa kepadanya. Nah, ketika dia sudah mengeluh, sharing, konseling dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Elisa, haleluya, Elisa memang terenyuh hatinya, astaga.
Dulu suamimu itu sangat taat kepadaku. Dia seorang hamba Tuhan. Tapi kok kamu bisa punya masalah? Masalahnya bukan sakit penyakit, tapi hutang. Dan kemudian alasannya nanti kedua anakku ini akan ditarik menjadi apa, Bu? Budak. Apakah Elisa langsung kasih 20 juta buat dia melunasi hutangnya? Kita lihat di sini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, tolonglah pinjamkan aku 50 juta. Ada di situ. Nabi Elisa, karena engkau bisa bikin mujizat, tolonglah doakan agar tiba-tiba ada uang dalam koper nongol di depan pintu saya. Begitu? Tidak, saudaraku. Nabi Elisa sekalipun dia hamba Tuhan yang diurapi, dan bagi dia mujizat itu karena pengurapan Elia sudah ada di dalam dia. Tapi dia tidak salah untuk menyelamatkan orang. Ya, hikmat Allah turun terhadap Elisa. Dia bilang begini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saya mau katakan saudaraku semuanya, ya, Elisa pun ketika dia mendengarkan kisah daripada janda ini, sekalipun hatinya terenyuh, ya, hatinya istilahnya terusik, kasihan gitu. Tapi Nabi Elisa untuk menyelamatkan masalah orang tidak memberikan uang untuk menolong orang itu. Artinya kalau orang mau ditolong jangan kasih ikan, betul? Tapi kasih apa? Cara mancing. Pancing. Kenapa jangan kasih ikan tapi harus kasih pancing? Supaya bisa mancing. Ada yang tahu? Biar apa? Betul. Karena kalau kita kasih ikan 10 kilo, berapa hari bisa habis? Seminggu. Tapi kalau kita kasih pancingnya, kalau kita kasih pancing, sampai kapanpun dia butuh ikan, dia akan cari. Haleluya. Itu artinya untuk menghadapi tantangan di masa depan, kita harus action. Bertin. Nah, coba toel kiri kanan. Nah, lu jangan malas-malas lu bilang. Udah mati-mati kalau nilainya 5. Malas lagi lu. Siapa di sini matematikanya 5? Ayo kasih semangat sama kiri kanan ya. Ayo kita belajar ya, kita belajar. Nah, bilang sama kiri kanan, kamu bisa bikin kue nggak? Gitu. Bisa. Nah, berarti masa depan cerah nih. Ya, jangan seperti kayak itu loh, humor itu loh. Ada anak muda lagi ngerayu seorang cewek mau jadi pacarnya, yang lu mau nggak jadi pacar gua? Pokoknya masa depan cerah deh katanya. Ada laki-laki yang suka gombal begitu? Banyak. Pokoknya lu kalau mau jadi pacar gua pasti masa depan cerah. Kata pacarnya bilang, memang alasannya kenapa kalau saya jadi pacar lu maka masa depan kita cerah? Tahu nggak alasannya? Simpel sekali. Bapakku tukang lampu. Jangan mau sekalipun bapaknya tukang lampu. Masa depan cerah katanya, ampun. Jangan menggombal cewek saudara pakai alasan orang tua ya. Bapak gua tukang lampu katanya. Waduh, bahaya. Jangan mau dirayu ya. Nah, ya jangan mau dirayu. Nanti kalau perempuan nanti kalau sudah dewasa cari pacar, lihat lu kerja atau tidak gitu ya. Kalau sekalipun papa mamanya kaya jangan mau. Amen. Jangan karena papa mamanya kaya langsung dekat-dekat lo, nggak boleh. Tapi kalau dia udah kerja sekalipun jadi tukang becak, bilang sama dia, kamu ini memang mandiri gitu loh, punya harapan. Ada amen? Amen. Jangan saudara karena dia bekerja mungkin tukang serut kayu, saudara bilang, lu kuli lu gitu ya. Jangan juga, karena nasib bisa berubah. Tapi yang penting dia rajin bekerja. Saya percaya orang yang rajin bekerja pasti punya masa depan. Katakan amin. Orang yang rajin bekerja, rajin belajar pasti punya masa depan. Haleluya. Saya percaya ini kalau dihitung nih ada 40 ada urusan ini. 40 ini generasi penerus gereja. Wow, kalau benar-benar kreatif nih,
Saya mau bilang untuk jadi seorang pengusaha berhasil tidak ditentukan oleh umur. Siapa yang setuju? Amin. Untuk menjadi seorang pengusaha yang berhasil tidak ditentukan oleh umur. Siapa yang setuju? Amin. Yes. Tidak kok di sini kok masih bingung. Saudara tahu yang menemukan Google dan Facebook? Itu orang yang sudah profesor atau anak muda? Anak muda, saudaraku. Wah, luar biasa sekali. Jadi jangan heran kalau kita tiba-tiba lihat ada video viral, ya kan, juragan, sultan gitu ya, tapi umurnya masih muda. Kenapa seperti itu? Karena dia rajin bekerja. Jadi kalau adik-adik ini rajin bekerja, menggali, mengeksploitas apa yang Tuhan kasih di dalam kalian, jangan tahan-tahan kalau Tuhan mau jadikan kalian pengusaha, sekalipun kalian masih sekolah. Amin. Karena kalau Tuhan sudah desak berkatnya itu turun buat saudara dengan caranya Tuhan, jangan saudara malas-malas, makanya responin. Ada men? Mau nggak jadi pengusaha deh? Mau? Kamu bisa bikin apa? Kue? Bisa? Nah itu, jangan malu-malu gitu loh. Explore lagi, ya. Ketika saudara sudah buat satu, kasih temannya, coba dong jajalin dong nih hasil karya gua. Oh, ini Om Daud bilang buah-buahnya orang Jakarta gitu ya. Hasil karyaku. Nah kalau ada 10 orang bilang enak, berarti recommended gak? Ya. Bikin lagi, titip lagi di toko kue. Tolong dong Bu, tante, aku titip satu mau promo aja nih. Kalau memang laku, kalau ada orang pesan lagi, berarti memang benar apa yang saya buat ini sukses. Nah tinggal bikin usaha saja saudara. Wah 1, 2, 3, 4 nih pengusaha semua nih. Ini muka-muka pengusaha semua nih. Nggak ada muka-muka pengemis nih. Coba lihat dulu nih. Ini muka-muka pengusaha semua nih. Wih mantap nih. Benar gak nih? Benar gak? Haleluya. Ini pengusaha semua. 40 pengusaha kumpul di sini. Dahsyat gak saudara? Dahsyat. Dahsyatnya kecil. Kecil juga. Dahsyat. Dahsyat gak? Dahsyat. Iya dong, semangat dong. Aduh. Pak bilang, kamu percaya gak saya ini pengusaha gitu? Jangan malu-malu. Ayo kasih tahu dong, ayo bilang kalau you percaya gak gua ini pengusaha? Iya. Oke, yuk kita lihat. Kita perhatikan terus ya. Haleluya. Lalu berkata, oh ini tadi ya, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bencana-bencana dari luar daripada segala tetanggamu. Bencana-bencana apa saudara? Kosong. Kata bencana ini sebenarnya artinya adalah kesempatan. Katakan. Kesempatan. Iya. Jadi bencana kosong ini peluang. Katakan peluang. Peluang. Nah, jadi peluang itu tidak akan pernah terwujud kalau tidak kita kejar. Jangan nunggu orang kasih job buat saudara, karena itu bukan peluang. Peluang itu adalah ketika orang sedang asik-asik nonton TV, saudara sedang menciptakan sesuatu. Itu yang namanya peluang. Makanya Nabi Elisa bilang, pergilah ke semua tetanggamu, mintalah tempayan yang kosong. Itu artinya kesempatan. Lu mau isi air, mau isi minyak, mau isi beras, silakan. Wadah yang kosong itu artinya kesempatan. Tempayan kosong itu adalah peluang. Nah yang namanya peluang dibutuhkan orang nggak nanti? Misalnya saudara bikin kue, jadi peluang nggak? Bisa kan? Lalu saudara misalnya bikin baju, jadi peluang nggak? Coba kasih tahu sama saya, Pastor Daud, 15 saja peluang yang akan bisa saudara kerjakan. Coba saudara buat. Tadi bikin kue, bikin baju, apa lagi? Ngajarin anak sekolah, ngelesin, bisa juga loh. Sementara orang lagi nonton, nggak kerjain PR, anaknya jadi bodoh, malas, dia butuh guru tutor nggak? Atau mentor gitu? Butuh nggak? Itu peluang nggak?
Nah, kalau itu menjadi peluang, kira-kira saudara mau isi nggak tempat itu? Lalu kalau saudara mau isi tempat itu, saudara harus ngapain? Pintar, minimal matematika, fisika, kimia. Makanya kejar. Men, kamu pintar apa dia? Enggak dong, harus satu item dulu dong. Atau semua pelajaran bisa? Nah, apa dong? Jangan katakan saya nggak pintar, saudara. Memang saya pun nggak pintar. Tapi kalau saya bikin satu peluang, misalnya teknik servis handphone, Pastor Daud bisa. Kira-kira itu peluang kan? Peluang. Makanya apa yang Tuhan taruh di hatimu, yaitu talenta, itu harus dikembangkan. Setiap saudara punya talenta, jangan bilang tidak. Minimal satu. Ayo, peluang apa lagi yo? Tempayan yang kosong itu bicara peluang. Ayo, peluang apa lagi? Rebutlah peluang itu. Sebelum orang lain melakukan, sebelum orang lain menciptakan, saudara harus sudah lebih dulu. Itu baru hebat, saudaraku. Coba kira-kira oke, 5 sampel lagi deh. Apa kira-kira peluang yang orang dunia sekarang ini lagi cari-cari? Ayo dong, bikin martabak ya? Hah? Buat apa konten? Boleh juga. Itu lagi ngetren sekarang. Maksud Daud juga kerjain itu, saudara bikin konten. It's okay. Nah, jadi itu sebabnya ini Nabi Elisa bilang, oke, aku nggak kasih duit buat menolong kamu. Sekarang apa yang kau punya di rumah? Nah, perempuan ini bilang, aku udah nggak punya apa-apa, hambaku Tuhan, katanya begitu. Tapi aku cuma punya minyak. Nah, kira-kira kalau seandainya ini minyak mau dijadikan peluang, banyak nggak ini prosesnya? Bisa bikin apa di minyak ini? Minyak urut, bisa nggak? Minyak gosok, minyak makan, bisa nggak? Banyak, saudaraku. Jadi jangan mati kutu. Saudara bilang di rumah, aduh awak miskin kali lah, hidup bapak orang tua saya ini nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi saudara nggak mau gali, di rumah ini ada apa sih sebenarnya ya? Apa yang harus aku explore ya? Apa yang harus aku buang ya? Ini yang harus kita lakukan, saudara. Makanya kalau kita nggak pernah punya pemikiran seperti itu, paradigma kita tidak dirubah, maka dari nenek moyang kita sampai kita saat ini sama, tak berubah. Orang-orang hebat itu menemukan sesuatu karena dia melihat peluang. Contohnya penemu listrik siapa, saudaraku? Lampu bola listrik. Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan? Thomas Alva Edison. Nah, apakah Thomas Alva Edison itu seorang sarjana? Taklah, putus sekolah. Bahkan dia diajarin sama neneknya. Tetapi waktu ketika dia jual koran, dia melintasi rel kereta api, dia lihat ketika rel kereta api itu ngerem, saudaraku, ada percikan api ya, besi sama besi jadi api. Lalu dia cari tahu, bahkan ketika dia nemukan sistemnya, dia berkolaborasi dengan sarjana pun nggak yakin itu bisa berhasil. Tapi ternyata dia pelajari lagi, dia cari lagi rumusannya, saudara, dan akhirnya ditemukan, dan dia akhirnya terkenal. Nah, itu sebenarnya adalah kehidupan orang-orang yang percaya. Makanya dunia mengakui semua barang-barang teknologi canggih di dunia ini buatan Israel, buatan Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi menghidupi kisah ini. Nah, harusnya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, harus menjadi orang-orang yang lebih terkenal, lebih berhasil, lebih sukses. Kenapa? Karena dia explore, Roh Kudus akan tuntun dia. Jangan jadi penikmat, saudaraku. Paham? Jangan menjadi tapi kita harus membuat peluang, saudaraku. Jadi jangan bilang saya ini miskin. Enggak, semua kita ini diciptakan untuk diberkati. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dengar itu baik-baik. Makanya mulai malam hari ini jangan biarkan otak yang begitu sempurna itu, saudaraku, terlena. Nah, makanya ada satu lelucon lagi nih, saya ingat masalah otak nih. Mungkin teman-teman boleh tahu ceritanya. Satu kali ada pameran otak, saudara.
ada harga-harganya. Lalu waktu dipajang ini otak apa nih? Oh ini otaknya orang Amerika. Harganya $10 juta. Wih, mahal ya? Mahal. Tanya lagi, ini otaknya orang Jepang nih. Lebih mahal lagi. Karena penemuannya banyak misalnya. Ada lagi satu yang pajangannya lebih hebat lagi. Udah semua negara punya otak, harganya luar biasa mahal, saudara. Tapi lebih di atas lagi, ini otak apa nih? Ini otak Indonesia. Wih, lebih mahal lagi, saudara. $100 juta. Dia bilang, kok mahal otak Indonesia? Tahu nggak yang jual bilang apa? Masih brand new. Ini otaknya masih brand new, belum pernah dipakai. Apa bedanya otak Indonesia dengan otak Yahudi? Nggak ada bedanya. Sama. Tapi orang Yahudi itu selalu penelitian. Makanya orang Israel di dunia sekarang ini terkenal penghasil buah-buahan terbaik di dunia. Siapa yang pernah dapat informasi itu? Saudara tahu, Israel itu bukan tanah yang subur. Sebagian daerahnya juga terdiri dari padang pasir. Tapi karena mereka menghadapi kesulitan yang besar itu, akhirnya otak mereka harus bekerja 1000 kali daripada otak-otak orang yang biasa. Mereka berpikir bagaimana caranya di gurun pasir ini bisa hidup tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh dunia dengan baik. Pohon pisang, buah pisang itu yang terbaik dari Israel. Anggur dari Israel. Bahkan di Ethiopia, daerah yang kering kerontang, curah hujan gak ada, Israel membuat satu mesin yang kalau mesin itu dilalui sama udara dengan baik-baik, diproses dalam tempo 15 menit, itu keluarnya air. Makanya di Afrika sekarang juga sudah berhasil menjadi daerah penghasil pertanian yang bisa diandalkan pada pasir. Siapa teknisi engineeringnya? Israel. Dari mana mereka bisa tahu? Dari kesulitan. Makanya bilang sama kiri kanan, kalau kamu lebih sulit jangan menyerah. Bilang, ayo bilang. Jangan menyerah. Cari tahu. Ada kan? Nah kalau kita otak Indonesia tadi nggak dipakai, ya kan, isinya cuman ya nonton YouTube doang, nggak pernah kreasi, nggak pernah menemukan sesuatu. Apalagi sekarang zaman YouTube ini, semua keahlian dibongkar nggak di situ? Dibongkar. Saudara mau cari apa di situ? Nemu nggak solusinya? Nemu. Kalau saudara cuma hanya sebagai penikmat doang, ya nggak ada gunanya. Haleluya. Makanya exploring, ya. Oke, haleluya. Yuk kita lihat lagi. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan batas-batasi. Ya, bervisi yang besar. Jangan batasi kemurahan Tuhan. Kalau saudara sudah eksplor talented yang di dalam saudara, bermimpilah setinggi mungkin. Bermimpilah sejauh mungkin. Kasih kesempatan Tuhan untuk memberkati pekerjaan. Itu makanya tadi saya katakan ketika mungkin kalian sudah bikin satu kue, jangan cukup di rumah saja. Kasih contoh sama Pak Gembala, Pak, ini buatan saya. Tolong kasih nilai sejujur-jujurnya. Lebih enak mana kue buatan saya daripada kue yang di toko yang misalnya terkenal saya. Tantang dong. Atau bagi-bagi di anak muda. Ini 40 mulut ngerasain. Tolong sejujur-jujurnya. Ini karya saya. Kasih penilaian. Begitu semuanya bilang good, enak. Wah, masih kecut nggak untuk bersaing di luar? Kecut. Jangan. Itu maksudnya gitu loh. Harus pede. Saya percaya kalian semua ini akan menjadi orang-orang yang sukses. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu dia ya. Ayat keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Nah ini artinya berbicara kasih kesempatan Tuhan bertindak. Ya.
Nah, saudara mungkin nggak yakin dengan pekerjaan saudara, tapi biarkan lewat yang tadi saya bilang uji tes tadi itu, Tuhan akan memberitahu gitu loh. Lewat orang yang jujur, ini kurang garam nih gitu ya. Nah, oke, nanti saudara tes lagi. Dari survei yang banyak, kalau memang dia bilang kurang garam, berarti deal tambahin garamnya. Kurang manis nih, coba cari tahu lagi. Kalau ternyata cuma 2 orang, berarti aman, tidak masalah. Nah, dia ini sebenarnya ketika Nabi Elisa kasih tahu, masuklah ke kamarmu, lalu mereka berdoa, mereka minta sama Tuhan, Tuhan, tolonglah Bapa, buatlah apa yang dikatakan oleh hambamu Nabi Elisa ini menjadi solusi buat masalah kami. Lalu dengan iman ibunya ambil, itu buli-buli kecil loh ya. Minyak itu kecil. Saudara bayangkan bukan 1 tong begini diangkat, tidak, tapi kecil. Mungkin dia kalau lihat pakai mata agak deg-degan. Ini cuma menetes berapa kali aja mungkin sudah kering gitu ya. Nah, tapi ketika dia masuk kamar, dia berserah sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kepada Engkau pasti menyertai pekerjaanku. Engkau pasti memberkati pekerjaanku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, nah, majukanlah tempayan yang kosong itu. Dia doa, in Jesus name, be miracle. Dia tuang saudara. Dia berdoa, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Tuhan, keajaibanmu aku percaya. Tuhan, saudara lihat, itu air, itu minyak gak berhenti-berhenti. Cukluk. Anaknya bilang, "Mah, udah penuh. Geser cepat. Geser. Cukluk. Mah, udah penuh. Geser. Cukluk. Saudara lihat, akhirnya kamar itu penuh dengan minyak. Saudara, itu minyak dari mana? Pekerjaan Tuhan. Nah, saudara lihat, kapan minyak itu berhenti? Ketika ibunya bilang, ayo nak cepat nanti daripada ini terbuang dengan sia-sia, cepat. Anaknya bilang apa? Mah, semua tong itu sudah habis, nggak ada lagi. Begitu anaknya bilang tongnya sudah habis, tempayannya sudah habis, minyaknya apa? Ceklek, habis. Saya mau bilang saudara, ketika kesempatan tadi, peluang tadi saudara sudah hentikan, tidak ada lagi, maka berkat Tuhan pun akan berhenti. Karena keajaiban Tuhan itu akan bekerja sama dengan jeripayah kita. Sejauh kita bekerja keras, maka Tuhan akan bertindak. Sejauh kita rajin melakukan sesuatu, maka Tuhan akan mencurahkan berkat. Tapi ketika peluang itu sudah tidak ada, maka Tuhan pun diam sejenak, saudara. Makanya mulai hari ini, come on anak muda, come on youth, come on dewasa muda, ciptakan peluang, jangan takut, Tuhan menyertaimu. Amin. Jangan biarkan berhenti minyak itu saudara, karena tempayan itu sudah tidak ada lagi. Cari peluang sebanyak mungkin. Tuhan bisa pakai saudara menjadi berkat, baik buat keluargamu, baik buat jemaatmu, baik buat sekitarmu. Jangan heran saudara masih anak SMA, tapi saudara punya karyawan. Bisa kan? Bisa. Otak saudara jenius. Saudara langsung kumpulkan orang, yuk kita buka di ruko sana, bimbingan belajar anak sekolah. Saudara masih SMA loh. Pakai telepon, hei gimana? Anak-anak udah diajar jam segini. Bisa nggak? Kenapa? Karena otakmu cerdas, bisa diatur. Ketika mereka punya persoalan, mau pelajaran anak SMA, mau sekolah paling favorit pun di sini, saudara bisa ajarin mereka rumus fisika, rumus kimia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ada di sini yang jago Mandarin? Ada? Wah, paling Amos. Nah, Amos ini pun udah punya peluang, saudaraku. Jadi jangan kaget kalau seandainya Tuhan izinkan dia buka usaha, buka kursus Mandarin di sini, punya karyawan nggak ya? Dia udah tenang-tenang aja melayani di sini, saudaraku. Tapi kerja nggak uang buat dia? Uang yang bekerja buat dia, ini yang mau Tuhan jadikan, saudaraku. Bukan saudara jadi kulinya uang sebenarnya, tapi uang itu yang bekerja buat saudara. Wah. Apakah itu hanya berhak dimiliki orang-orang sarjana yang sudah doktor, S1 itu?
Lalu siapa dong yang berhak untuk memiliki itu? Orang yang mau berhasil. Siapakah orang yang mau berhasil itu? Angkat tanganmu. Itu saya, Om. Pasti itu saya, Om. Saya nggak ragu lagi. Amin. Amin. Iya. Jadi, ayo dong anak-anak muda. Ini firman Tuhan malam hari ini. Jadi rema buat kita. Jadi semangat buat kita. Saya percaya 5-10 tahun ke depan, saudara tidak akan ada yang menjadi pengemis di sini. Nanti ketika ketemu Pastor Daud 10 tahun lagi ke depan, ketika Pastor Daud membuka kisah itu, aku sangat diberkati dan aku sekarang jadi seorang pengusaha yang sukses. Mau nggak undang Pastor Daud? Makan bakso ya Pastor Daud? Sebagai tanda terima kasihku gitu. Ayo kita habiskan ya. Haleluya. Yes. Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menua. Ketika peluang itu masih terus saudara kerjakan, berkat Tuhan gak berhenti loh. Yakin, tak berhenti. Haleluya. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, Mami. Sudah habis. Lalu berhentilah janda itu menuangkan minyak, atau berhentilah minyak itu mengalir? Mamanya yang berhenti, atau minyaknya yang berhenti mengalir? Minyaknya yang berhenti mengalir, saudara. Makanya pekerjaan Tuhan dengan usaha kita itu sebanding. Dengan baik-baik, sejauh saudara mau berusaha, belajar, kerja keras, Tuhan juga ikut mendukung semua kegiatan saudara. Haleluya. Ya, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah. Jadi apa saudara? Sama-sama baca, 1, 2, 3. Pergilah. Ayo, 1, 2, 3. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Akhirnya ibu ini jadi apa saudara? Pengusaha minyak. Karena ketika minyak itu banyak di rumahnya, dia jual ke tetangga-tetangganya jadi tahu bahwa dia pedagang minyak. Setelah pedagang-pedagangnya tahu dia pedagang minyak, lalu mereka sudah pakai minyak itu sudah habis, mereka mau beli kemana lagi? Pasti kemana? Ke janda itu, saudaraku. Masih ada lagi minyak? Masih. Nah, setelah minyak di kamar itu habis, jandanya mikir lagi ya? Mikir untuk mengadakan minyak. Makanya skalanya sih mungkin tadi itu sepele, tapi akhirnya dia jadi pengusaha minyak. Itu sebabnya di kalimat terakhir, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Artinya harus to be continue. Ya, kalau saya kesaksian mungkin waktu nggak cukup. Saya juga dulu begitu. Awalnya dari hobi, singkat aja. Om Daud ini bisa membesarkan anak-anak. Om punya usaha servis handphone sebenarnya. Kalau saya lagi kosong. Apakah dulu saya belajar servis handphone? Tidak. Awalnya itu sekitar 18 tahun yang lalu. Saya membeli handphone buat istri saya karena saya sayang sama istri saya. Handphonenya segede batu bata, mereknya Motorola, tipenya 7200. Saya beli waktu itu, ya ini waktu dolar masih 2800. Saya belinya itu sekitar 300.000. Lalu ketika saya pakai itu handphone, baterainya cepat habis karena di Motorola kasih 2 waktu itu, yang SIM slot gitu, celek gitu ya. 2 baterai nggak kuat. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu masih punya duit nggak? Biar kita ganti nih HP, kayaknya kurang bagus, baterainya nggak kuat. Saudara bayangkan, zaman handphone masih terhitung, Pastor Daud sudah pakai loh. Bukan sombong. Ternyata dari cara itu Tuhan bawa saya menjadi pengusaha handphone. Nah, ketika saya beli handphone yang berikutnya saudara, dipakai tiba-tiba rusak. Waduh, ini mau servis mahal nih, uang nggak punya. Roh Kudus kasih hikmat sama saya, bongkar. Nah, awalnya dari situ saudaraku.
Ketika saya bongkar, dalamnya kecil-kecil banget tuh, berantakan di meja. Waduh, mana tadi ini bautnya? Mana ini gitu kan? Akhirnya nggak selesai dan tambah parah, saudaraku. Saya bawa ke tukang servis HP. Harus bayar mahal. Apakah saya harus berhenti? Tidak. Begitu sudah beres, saya pakai, saya jual. Kebetulan waktu itu dolar lagi naik. Saya dapat untung, saudaraku. Habis itu saya beli lagi HP. Kejadian lagi sama. Layarnya tiba-tiba blank. Karena waktu itu pakai masih jumper karet itu layarnya. Roh Kudus bilang lagi bongkar. Janganlah Tuhan, nanti tambah parah gitu ya. Akhirnya dia bilang bongkar. Karena memang keadaan memaksa, uang harus bayar servis ke sana. Saya bongkar, saudaraku. Ternyata begitu saya bongkar, Roh Kudus kasih tahu, lihat, cara kerja ini dikasih tahu loh, sungguh. Nggak ada yang ngajarin saya. Roh Kudus kasih hikmat sama saya. Cara kerja layar ini tampil seperti ini. Lihat ada karet di bawahnya, itu namanya rubber jumper, maple di mainboard. Nah itu kamu bersihin pakai cotton bud. Cuma pakai minyak kayu putih, gesek. Karena dilalui sama elektrik, makanya dia bergerak. Kemudian nggak nyampe ke layar, layarnya blank. Saya kerjain, benar, nyala. Haleluya. Dan mulai hari itu, ketika ada orang bermasalah, bawa ke rumah saya, dan cari duit. Sampai mertua saya bilang, yuk yakin yuk, akan buka toko HP. Yakin Mam? Saya buka toko HP pertama di Jakarta di Cengkareng, itu saya, saudara. Ini saya ada lagi khotbah, Tuhan tahu, nggak mungkin saya nggak ada. Berhasil sampai hari ini. Handphone tercanggih apapun, ketika saya bongkar itu Roh Kudus suka kasih tahu, jangan panik dulu. Masalahnya di sini, dikasih tahu. Haleluya. Masalahnya sepele. Ketika saya mau exploring di situ, dan itu ternyata jadi jalan berkat. Dengan kata lain saya mau katakan, awalnya sih hobi, tapi berapa banyak pengusaha lebih sukses dari hobinya ketimbang diukur dari sekolahnya. Ini camkan baik-baik. Survei membuktikan pengusaha-pengusaha terkenal dan yang tersukses sekarang itu bukan karena sekolahnya, tapi karena hobinya. Dia gali, dia explore, dia terus gali, dan akhirnya berhasil. Amen. Itu artinya gini, saudaraku. Kita memang sekolah sampai ke sekolah yang tertinggi, tapi jangan khawatir. Talenta yang Tuhan titipkan itu sanggup membuat kamu hidup. Talenta yang Tuhan titipkan di saudara itu lebih berharga dari semua yang saudara cari. Makanya biarkan itu mengalir, gali sedalam mungkin. Saya percaya kita tidak akan pernah kelaparan. Yang setuju katakan amin. Mari saudara bangkit berdiri, saudara.